Gue tuh lama-lama kalau lihat MU nih ya, Selasa nonton telenovela zaman dulu ala-ala Meksiko gitu loh. Kenapa? Banyak drama, Cuk. Esmeralda. Ya, Esmeralda lah, Joaquin lah, apa? Bukan. Siapa tuh? Itu Roberto Rosalinda. Rosalinda lah. Cowoknya siapa? Ferguson? Bukan. Anjing Ferguson. Gue merasa tim ini terlalu banyak drama ya. Maksudnya drama itu karena keinginan mendapatkan hasil positif tidak sebanding dengan kemampuan di atas lapangan. Betul. Ya. Jadi fans MU di seluruh dunia ini harus sadar bahwa memang tim kita ini masih kelasnya kelas B+ ke arah A- lah. Ya kelas Europa League. Iya, kelas Europa League. Iya. Lawan aku bilang nggak B+, nah B. B ya, lebih parah lagi berarti. Kemarin gue bilang sama anak tadi, prediksi gue tuh 3-1 kalah. Ternyata Somehow kenapa gue yakin kebobolan banyak nih? Iya. Ya. Ternyata gue bangun 3-3 lebih baik dari harapan gue. Gue lihat dong, apa yang terjadi gitu ya tadi. 0-2 dulu, Cok. Bruno kartu merah, Kartu merah, Cok. Lihat itu dulu. Itu dulu, tadi kan kartu merah. merah dulu. Gol terakhir Maguire diselamatkan nih Ten Hag, yang menyelamatkan Maguire. Terus gue lihat pergantian terakhir, itu dia udah nggak bisa mikir. Posisi 3-2, kartu merah 11 lawan 10. Masukin Evans sama Maguire, itu udah buntu, Pak. Jadi pelatih itu benar-benar. Ada siapa ya? Ya udah masuk lah. Ada siapa ya ini ya? Iya. Masuk Aja udah. Kayaknya kacau nih back. Masuk udah. Masuk. Terus gue lihat nih cuplikan pertandingannya lah ya. Gimana jadi pertandingan itu. Gue lihat gol pertama Rashford. Gue pikir bakal seperti apa ya. Oke lah, liukannya template-nya Rashford lah. Itu karena lawannya backnya Porto aja. Iya. Tidak dianalisa. Maksudnya mungkin tidak dianalisa secara mendalam seperti tim-tim Premier League pada umumnya. Dia di Premier League bisa kayak gitu kan? Gak bisa lah. Bisa lah. Nah kalau dibilang Premier League bisa kayak gitu, ya memang gerakannya dia tuh template. Template ya Cuma gitu. gitu doang kan? Template. Cek Iya. Gitu. Nah, masalah Porto dia ngambil sekali. Ya. Kalau Premier League mah nggak diambil, Pak. Tontonin aja. Bayangin aja. Iya. Kalau dipaksa shoot ya keblok gitu. Keblok pasti. Ya, tapi 1-0-1. Terus gue liat golnya Højlund juga lagi-lagi pergerakannya Højlund ya yang cepet ya sama umpannya Rashford oke lah. Nah, itu link up yang bagus. Link up yang bagus. Terus gue analisa 2 gol bahkan 3 gol Porto. Gue melihat bahwa kelemahan MU saat ini tidak ada koneksi ya antara lini belakang dengan lini tengah. Jadi ketika ke counter itu gampang sekali. Sama satu lagi, tereksploitasi sekali di akhir-akhir pertandingan beberapa match ini bahwa Licha itu tidak akan bisa menjadi back utama kita. Kalau kita mau ngejar gelar ya, nggak bisa. Kita memang perlu 4-5 back di 4 kompetisi ini. Tapi dia bukan jelas yang utama. Jelas nggak bisa jadi yang utama. Bahkan dia juga bukan inti menurut gua. Harus Euro. Kita harus membuat dia ini yang jadi back utama kita di beberapa musim depan. Kalau gua nonton tuh penyerangan build up-nya MU juga nggak ada pola, nggak ada yang jelas. Pokoknya passing biasa kayak passing pendek nggak jelas. Nggak kayak 2 pertandingan awal musim ini tuh kan bagus banget mainnya kan. Karena nggak ada Mon. Udah ini lah, udah nyambung lah, tetap passing cepet, terus crossing gitu enak ya. Kalau sekarang tuh nggak tahu nih mungkin mentalnya emang lagi down atau apa, gua nggak tahu mainnya membosankan menurut gua. Ya tau oke, Rashford sekali gocek sekali, template dia tendang itu pun sebenarnya nggak harus gol kan. Iya. Tendangan nggak gitu kenceng loh. Simple lah, gerakan dia itu sebenarnya simple. Iya. Dan tendangannya nggak kenceng, nggak pojok, pokoknya nggak mematikan lah. Itu pun ke arah kiper seharusnya. Iya. Kiper ya saking di bawah aja. Iya. Di bawah, kiper udah refleks bagus, cuman ya apa ya bahasanya keperucut itu ya Pak. Kepleset. Bahkan golnya Højlund pun sebenarnya juga lingkapnya bagus. Iya, tendangannya so-so. Tendangannya so-so. Maksudnya gue tuh pengen MU tuh yang eksplosif gitu loh. Kayak create lah satu chances yang bisa menghasilkan gol seperti golnya Omar Dion yang bam dash kayak gitu. Iya, betul. Maksudku itu golnya tuh meyakinkan. Iya, bener-bener bam pojok. Bas, bener-bener kiper tuh sudah mati langkah atau backnya tuh ketipu atau paling enggak sampai pemain lawan tuh kayak aduh gak bisa deh. Pasti kebobolan nih. Wah, Cuk. Ada gitunya. Namanya kayak gini, Cuk. Wah, Cuk, kebobolan nih. Wah, Cuk, mulai serangan nih. Pemain MU mulai serang. Mati. Kita enggak ada rasa menakutkan. Iya, benar. Fear-nya untuk lawan gitu. Jadi bener. ketika kita memulai serangan, itu kayak lawan, Rashford nih. Ya udah pasti kayak gini. Ya kan geraknya pasti ke sini, ya kan? Sesuai aja tuh backnya Porto lepas saja. Dua orang lewat bagus. Tendangannya so-so. Ke arah kiper kepleset. Gitu. Tapi ya setelah 2 gol MU itu, ya setelah itu ya Porto kontrol bola. Ya kita cuma 20 menit doang. Iya. Kontrol bola, crossingnya mematikan sekali Porto ya, bahaya banget ya. Dan gue ngerasa
kenapa ya back kita nih delete sama Martinez nih parah loh. Makanya kan dia diganti 12 menit sebelum pertandingan berakhir kan dia ganti kan karena emang di pertandingan kemarin tuh kacau banget sih mereka. Kacau balau. Dua-duanya Martinez beberapa kali ketinggalan sama si Pepe. Gol pertamanya pun sebenarnya kan Mazraoui crossing, Mazraoui nyundul emang kena ke arah gawang sih, makanya ditepis sama Nona. Itu kan seharusnya ada Martinez di situ. Ya, dia diem doang kaget ya. Second ball-nya itu. Second ball-nya dia nggak siap. Aku nggak bilang Martinez aja ya. Semua pemain MU second ball-nya jelek. Jadi mereka tuh nggak ada antisipasi gitu loh. Jadi lawan ini mulai serangan nih, ya kan? Mereka tuh nggak bisa membaca kayak apa yang bakal terjadi nextnya. Kalau ini ketepis, bolanya kemana nih? Gak usah baca aliran bola lah. Pergerakan lawan lu, second ball-nya itu lebih bagus lawan lu daripada lu. Golnya yang pertama itu kan bagusnya yang kedua, yang penyerangnya siapa? PP-nya. Dia at least sigap. At least dia ngerti lah. Dia tahu kalau ini nggak gol di tepis kanan, pasti kesini bolanya. Kira-kira kesini lah. Intinya dia udah siap lari lah. Itu yang kurang dari pemain kita. Nah, sedangkan Martinez dia nggak siap kalau boleh ke arah dia gitu. Dia nyantai, Cok. Pemain kita tuh nyantai, Cok. Jadi kayak ketepis sama Onana. Oke, udah ketepis, gol. Udah kaget dia. Begitu mantul ke sudut kosong, kaget. Ada orang muncul dari second line. Udah itu yang terjadi sama pemain kita berulang kali. Aku nggak bilang Martinez saja ya. Di pertandingan sebelumnya juga seringannya seperti itu. Kita kebobolan apa ya ngomongnya gol gampang, Cuk. Kalau kayak kata si Anas, kalau pas lawan Tottenham, bola mantu-mantu pasti ke Tottenham aja. Iya, betul. Gak pernah ada ke MU gitu. Betul. Ya karena mungkin pemain MU nggak siap kali ya. Kayak nggak ada antisipasi. Antisipasi. Second ball-nya itu loh. Eager buat antisipasi gitu loh. Betul. Jadi bola ya akhirnya Tottenham yang lebih siap gitu loh. Apa mungkin ya menurutku ya para pemain MU ini kayak ditepis Onana, gue percaya sama Onana, dia pasti bisa menyelamatkan. Bahkan kemarin itu banyak save-nya Onana loh. Iya emang. Itu udah kerja keras loh Onana. 2 pertandingan terakhir ini Onana harus diakui dia pantas mendapatkan Player of the Month bulan ini. Save-nya banyak, Cok. Ada gini loh, MU ini jeleknya 1-2 passing dari lawan itu udah sampai depan. 1-2 kali passing doang loh, udah sampai depan. Kita tuh harus melalui berapa kali passing, Cok, untuk menerobos. Gak usah ngomong backnya lawan, tengahnya lawan aja kita bongkar nggak bisa kok. Muter sana, muter sini, nggak jelas, Cok. Lawan dari back ke tengah, dari back ke back sayap langsung terobosan ke depan lolos sudah. Ada satu momen yang dia one on one, Cok. PP juga kayaknya. Aku lupa siapa itu. Dari kiri ya? Dari sisinya Dalot pokoknya. One on one, Cok, udah, Cok, sama Onana. Ditepis, Cok, sama Onana. Untung itu jelek tendangannya. Yang dari kiri juga ada kan, yang satu benar-benar kosong. Dia tapi tendangannya datar, Pak. Untung dan itu pun melalui berapa kali skema sih? Paling 1-2 passing. Ya udah selesai. Apa MU bisa kayak gitu? Katanya mau jadi tim dengan transisi terbaik. Porto itu transisi terbaik. Cepat mereka. Reaktif football. Ya ditambah dengan tengah kita yang udah usang ya kayaknya. Casemiro, Eriksen, Bruno-nya gue lagi parah banget. Kemarin gue nggak jujur ya, gue pas main nonton babak pertama gue nggak liat Bruno peran tuh apa nggak ada Pak. Sumpah kayak Bruno lagi ngaco banget sih. Ngaco banget ya. Gue nggak tahu kenapa ya. Kok bisa ya? Bener-bener nggak kelihatan lagi loh. Magicnya tuh udah nggak ada. Parah Pak. Magnifico-nya bisa tiba-tiba hilang aja gitu ya. Aku heran, Cok. Kenapa ya tim ini tuh kayak dibilang terkutuk iya, dibilang apes iya. Kayak tiap musim itu ada aja. Kita udah bongkar pasang berapa kali. Gue nggak bilang Ten Hag out ya. Meskipun menurutku ya kayaknya ini udah bau-bau out sih. Ya kan. Harus kita akui siklusnya seperti itu ya kan. Itu menurutku lingkaran setan. Aku nggak bilang Ten Hag out karena menurutku kalau Ten Hag out bongkar lagi, Cok. Bongkar lagi pemain-pemain ini bakal. Lu sekarang pemainnya Belanda semua. Nggak bongkar kalau Ruud van Nistelrooy naik. Makanya aku bilang dulu teorinya itu harusnya Ruud van Nistelrooy udah disiapkan untuk naik. Tapi kalau memang berandai-andai Ten Hag dipecat sih, paling make sense ya pasti. Paling make sense Ruud. Nistelrooy yang naik. Karena semua staffnya sekarang Belanda semua. Pemainnya juga dari Belanda banyak, ya kan? Paling masuk akal. Kalau lu cari pemain katakanlah Southgate gak mau dia. Ini pemain Belanda semua. Staffnya Belanda semua. At least pertama gue bongkar dulu staffnya. Gue mau yang dulu ikut gue di timnas atau Middlesbrough, gue tarikin semua. Ya kalau Oleh masuk aja bingung dia anjir. Gak ada yang bisa dribble, gak ada yang bisa apa. Passing long ball-nya berantakan semua. Makanya kalau ganti pelatih menurutku kita
siklusnya gitu lagi. Setahun 2 tahun menuju bagus, musim ketiga hancur, bongkar lagi, gitu lagi. Karena Ten Hag nggak bisa dipungkiri punya satu apa ya, banyak dia itu mengambil keputusan yang aneh. Kayak kemarin babak pertama Rashford bagus banget kan. Satu gol, satu assist, terus diganti. Tapi ketika dia mainnya jelek, diterusin sampai habis. Iya itu. Kan aneh. Dia dari musim, meskipun memang kemarin Garnacho nggak bisa diomong jelek ya. Ya, tendangannya juga bagus. Keren lah, mainnya keren, otot, kan. Berbahaya juga beberapa pergerakannya mengancam juga. Tapi Ten Hag dari musim kedua tuh udah kelihatan kan, keputusan tuh udah selalu banyak yang aneh ya. Tiba-tiba masukin siapa, yang jelek gak dikeluarin, yang bagus malah diganti. Terus penggantiannya juga nggak pas gitu loh, kayak menurut kita ya. Gua nggak tahu, makanya dari musim kedua sih, ini musim ketiga juga kayak nggak berubah juga ya. Jadi gue nggak tahu apakah Ten Hag orang yang tepat atau bukan. Sekarang gue agak ragu sih. Oke, emang dia udah tanggung nih, semuanya udah berada di lingkungannya dia nih. Pemainnya, pelatihnya, semuanya lingkungan dia. Tapi kalau di pertandingan dan dia nggak berhasil kan ujungnya diganti juga. Iya, kayak kita tuh sekarang lagi berada di posisi kita ini nggak ada pilihan sekarang. Iya, Pak. Lu mau pecat 2 langkah ke belakang lagi, ya kan? Lu mau tetap dia, kita nggak maju-maju. Sedangkan tim lain kok kita harus berkaca dong, ya kan? Tim lain itu bongkar pasang pemain juga, ganti pelatih juga, tapi langsung jadi. Bagus, mainnya jadi gitu loh. Filosofi yang ditanamkan pelatih Even Arne Slot, gantiin Klopp. Meskipun kita harus akui warisannya Klopp ini masih bagus. Pemain-pemainnya masih top semua, ya kan? Arne Slot bisa loh, ya kan? Make ini para pemain. Padahal dia baru berapa bulan sih join, ya kan? Bagus. Jadi secara filosofi itu udah kebentuk gitu loh. Nah, Ten Hag tiga musim gitu loh. Ini musim ketiganya dia. Lu udah dikasih pemain semuanya nih, ya kan? Paling nggak katanya Ten Hag itu salah satu pelatih yang dengan hak keistimewaan yang paling tinggi. Lu dicor-corin, lu mau pemain siapa dikasih, ya kan? Staf pelatih udah diganti Belanda. Bahkan boardnya diganti demi dia. Iya, makanya. Tapi kadang aku juga mikir gini, oke, lu dikasih semua pemain, betul, ya kan? Lu dikasih banyak pemain Ajax, betul. Lu dikasih bawahan asisten-asisten lu Belanda semua, betul. Tapi jangan lupa pemain-pemain yang dibawa Ten Hag kayak musim ini terutama ya. Joshua Zirkzee itu dari Bologna, dari Liga Italia baru datang ke Liga Inggris. Betul, masih kaget. De Ligt, kita nggak ngomong nama De Ligt yang besar ya, sebesar yang diberitakan media. Tapi dia juga dari Liga Prancis, Jerman, baru datang ke Liga Inggris, ya kan? Dan dia nggak pernah duet sama Martinez, jangan salah. Waktu di Ajax tuh Martinez kan bukan sama dia kan, Edson Alvarez kan, duetnya kan. Nah, De Ligt itu kalau nggak salah dia udah pindah, cabut ke Juventus kan, waktu usia 18 tahun itu kan. Nah, jadi aku nggak bisa nyalakan dulu. Kalau tak pikir-pikir lagi, Ugarte baru dari Liga Prancis, ya kan? Masih kaget juga. Datang ke Liga Inggris dengan harga 50 juta. Kaget juga. Dia lawan Tottenham ditabrak sama siapa tuh tangannya? Matasar atau siapa itu? Antara itulah. Masih kaget, semua masih kaget. Jadi aku bilang kalau nama-nama besar ini didatangkan nama MU untuk Ten Hag, benar, top. Kita sebagai fans seneng, ya kan? Oh, puas gua. Tapi apakah mereka itu beradaptasi secepat itu? Sebagus itu dengan Liga Inggris, dengan cara mainnya Premier League itu kan belum tentu. Betul. Jadi aku mikirnya gimana ya, kalau ganti bongkar lagi pelatih, kita mundur lagi, Pak. 2 langkah ke belakang lagi, Pak. Bongkar dari awal lagi. Bongkar dari awal lagi. Gitu. Pemain-pemainnya semua. Kalau kita nggak mundur, kita juga nggak maju. Nah itu dia, repot juga. Ya tapi kan lingkaran setan juga kan. Kayak gitu terus gitu loh. Tapi lu sekarang semua dilema nih semuanya. Semua serba gambling jadi penuh gambling ya. Kalau pakai Ten Hag, yakin nggak dia bakal bikin tim ini maju? Iya. Semua gambling. Ferguson. Iya. Tapi kalau di zaman Ferguson dulu, ibaratnya banyak tim ini masih punya nyawanya masih banyak lah. Nggak kayak sekarang. Sekarang tuh semua, nggak hanya MU lah ya. Dunia inilah, semua dituntut instan, cepat, efektif. Nggak bisa. Kalau aku bilang sih, apalagi lihat dari nanti ya, gue cukup yakin MU next match lawan Aston Villa juga bakal hancur ya. Kayaknya ini match terakhirnya Erik ten Hag. Nyawa terakhirnya dia. Nyawa terakhir dan bakal match terakhirnya Erik ten Hag sih. Seru yang naik sih. Gue juga lihat si De Ligt tuh, ampun ya, nggak tahu ya. Giras doang nggak sih? Iya, tapi secara agresif bagus. Begitu dia
menghadapi crossing dari lawan, dia man to man one on one sama striker selalu kalah, Pak. Selalu kalah. Oh, Moradion 2 kali, Cok. Dari Tottenham juga banyak kalah ya? Iya. Iya, Tottenham banyak kalah. Sebelumnya siapa ya? Lawan Crystal Palace Spurs kan. Crystal Palace kita bagus mainnya. Bagus ya, Liverpool ya. Bahkan dia hampir cetak gol. Liverpool ya dari tengah. Lawan Liverpool. Ya pokoknya kayak selalu nggak bisa cut bola di tengah lo. Masa dapat crossing lu one on one sama striker lu kalah terus gitu loh. Gimana caranya sih? Lu kayak coba aku bayangin kalau Vidic sama Fedona nggak mungkin. Itu benar-benar dikasih badannya semua, mukanya tuh dikasih ke bola. Gini, aku ada, kalau lu sebut Vidic Ferdinand gue jadi inget. Dulu waktu MU pertama kali eranya Ferguson beli Ferdinand, kan pertama nggak bisa main tuh gara-gara dia kena doping atau 8 bulan ya. Ferdinand awal-awal main juga ngaco loh. Kalau gue inget-inget ya 2002-2003 itu ya. Terus Vidic terutama badannya masih kurus, Cok. Setiap dia main dimarahin mulu, Cok, Ferdinand sendiri loh yang ngomong. Lu dia podcast sama Evra atau Gary Neville gue lupa. Kamu ingat waktu Vidic pertama kali datang dari mana? Restal Belgrade atau aku lupa. Aku lupa pokoknya tim Moskow atau apa gitu lupa. Kamu ingat waktu Vidic pertama kali datang di MU? Ini siapa? Bocah putih banget, pucat terus badannya kurus, botak-botak gitu. Dia selalu melakukan kesalahan. Dia selalu mainnya tuh ceroboh. Ya itu memang mainnya Vidic kayak gitu. Ya kan ngambil sekali, di tackling, ditebas lah apa. Tapi dari situ kan dia belajar. Vidic pun ada di podcast apa dia belajar. Saya sering dimarah-marahin sama Ferdinand lah apa rekan setim di back MU itu dimarahin terus. Maksudnya diperingatin lah. Lu kalau ngambil sekali gitu ya gampang. Tapi dia akhirnya belajar gitu loh. Mungkin timingnya atau apanya gedein badan lah. Masalahnya dulu itu bukan umurnya belajar kayaknya. Dia itu udah umur mateng udah. Sangat mateng. Loh, enggak maksudnya Vidic waktu datang umur 25 loh. Bukan secara pengalaman gitu loh. Tapi kan Vidic dari Restal Belgrade. Iya, dari akademi kecil. Ajax, Juve, Munchen, Pak. Iya, kalau ini dari tim-tim besar iya, kita sebagai fans maunya kita sebagai fans maunya instan dong. Iya, terus ya, beda era. Aku bilang beda era. Masa perlu belajar lagi gitu loh. Ya makanya aku bilang kalau dipikir-pikir karena beda eranya beda. Iya. Kalau dulu sebenarnya gue juga sempat kesel sih lihat Fletcher tuh kesel. Bahkan gue bilang gue nggak terlalu suka mainnya Fletcher, Cleverley lah, Anderson itu nggak suka. Sama gue juga nggak suka. Terus Vidic awal-awal datang itu aku inget banget. Waktu MU masih bajunya Vodafone sininya garis putih itu awal-awalnya Vidic sama Evra. Vidic ceroboh banget Pak ini. Tapi lambat laun dalam 2-3 tahun dia belajar kan. Oh gini toh main Premier League itu seperti ini, kecepatannya seperti ini, pace-nya seperti ini. Yang harus tak pelajari itu apa? Timing harus tepat, gedein badan, nggak boleh adu lawan, nggak boleh kalah. Betul. Gitu loh. Masalahnya 2003-2004 tim-tim nggak sekuat sekarang Hen. Yes, aku waktu setuju. Itu lawan kita cuma siapa sih? Paling Chelsea, Arsenal paling otot. Bahkan Chelsea masih satu level di bawah kita. Iya. Kalau sekarang ini ibaratnya hampir setengah tim di Premier League ini mainnya oke semua, Pak. Biasa, Pak. Even lu lihat ya, next kita lawan Aston Villa, kita selamat dari Aston Villa pun kita bakal menghadapi Brentford. Yang nggak gampang, nggak jelek, nggak bagus, nggak gampang dong, nggak keren, nggak jelek loh. Nggak jelek loh. Sebenarnya kita yang turun. Kita yang turun. Iya. Kita yang turun. Bayangin tuh sekarang kalau kita anggaplah kita tuh City di zaman itu, ya lu menganggap Aston Villa tetap di bawah kita. Iya. Kita terlalu jauh. Iya. Kualitas kita yang hancur. Karena aku merasa ya di sepak bola, aku merasa create Los Galacticos itu gampang kok sebetulnya, apalagi tim segede MU. Lu beli aja main bintang terus. Betul. Mau setahun nggak berhasil, oke, kita ada 2 tahun berikutnya. Beli yang benar-benar ini ya. Matang ya, bisa kayak Chelsea dulu. Sekarang Chelsea melakukan hal yang sama. City beberapa tahun yang lalu sebetulnya bisa. Jadi sebetulnya sudah nggak ada alasan lagi. Ten Hag sudah didukung penuh, pemain yang dia mau sudah dikasih semua. Kita nggak mau tahu. Ya, aneh aja dengan hasil seperti ini nggak jalan. Anthony beli mahal nggak jalan. Mon ya sampai sekarang nggak ada. Iya nggak ada perannya. Kemarin makan nggak ikut kan? Sukses mungkin kita semua setuju ya. Itu bakal jadi pembelian yang flop kalau menurut gua ya. Itu bakal jadi flop signing. Sukses. Bau-baunya kayak gitu. Iya. Lu nggak lihat itu Anthony waktu pemanasan sama Casemiro? Kapan? Kemarin dimain ya? Yang di TikTok lah. Yang dia yang di-share sama. Oh, gua nggak nonton lagi. Apa sih? Gila, Cok, itu passingnya dia das. Passing siapa? Waktu latihan sih training. Anthony passing bagus banget gitu. Bagus, Cok. Dia main segitiga terus dia nolak ke sebelah gitu. Ya ampun, deket banget itu maksudnya. Dia pakai gaya lo pas. Gue liatin. Ya itulah. Jadi ya memang apa ya, kita apalagi next match lawan Aston Villa. Aston Villa pun habis menang lawan Munchen, Pak. Iya. 1-0. Iya, John Duran lagi. Bayangin Aston Villa di level itu, Bang. Iya emang.
Sekarang sih gua akui Munchen yang habis bantai-bantai di Liga. Ya. Terus next match lawan Brentford yang kemarin City aja kaget kan dengan permainannya Brentford. Betul enggak? Ya, 30 menit pertama ya. Ya, gila banget mainnya. Aku bilang nyawa Ten Hag sudah selesai sih. Ya? Sudah selesai. Terakhir. Ya, sudah. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Ten Hag. Contoh 3 pemain mainnya top tier di beberapa match ke depan baru dia selamat. Tapi kayaknya sudah enggak. Apalagi dengan tekanan media yang sebesar ini, lu mau punya mental sebesar apa sih? Apalagi di era pemain seperti sekarang sih. Pasti sudah kena mental semua. Dari musim lalu loh, MU trennya nggak berubah, Pak. Gampang banget kebobolan beruntun dalam waktu dekat. Dalam 2 gol 2 menit lah, 4 menit lah, 5 menit, 8 menit, kayak di bawah 10 menit banyak banget. 2 gol kan? Dan babak kedua awal-awal kebobolan lagi. Iya pasti kayak gitu, Pak. Kayak apa ya, fokusnya nih loh. Aku nggak tahu, Cuk. Aduh, kayak lu perlu dibentak tak, Cuk. Gitu loh. Lu perlu dimarahin tak, gitu loh. Untuk lu tuh fokus gitu loh. Ya masa nggak dimarahin sih sama Ten Hag? Kayaknya kalau bilang salah strategi deh. Strateginya Ten Hag ini kayaknya kurang too soft. Enggak terlalu lembek. Bukan terlalu lembek, terlalu banyak celah di mata pelatih lain. Vulnerable, apa itu? Terlalu gampang ditembus. Iya, terlalu gampang tembus. Jadi kayak pelatih yang kayak Arne Slot itu kan termasuk pelatih pinter ya. Dia pernah jelasin gitu loh. Jelasin kayak, oh kalau Klopp itu mainnya seperti ini, kalau Pep itu seperti ini, kelemahannya tuh di sini. Even Maresca, gila. Maresca itu ternyata aku pernah lewat di FYP ku ya. Tak dengerin, Cuk. Pinter, Cuk, Maresca itu ternyata, Cuk. Dia tuh jelasin, keren, Pak. Lu kalau main 4-2-3-1, lu hanya nanti ketika lu diserang balik, lu hanya bertahan dengan 2 pemain atau 4 pemain gitu. 2 pemain, 4 pemain itu posisinya seperti ini loh. Mereka pasti seperti ini. Kalau lu main dengan 3-2-4-1, lu bertahan dengan kalau nggak salah 4 pemain. Jadi dia lebih solid. Detail, Pak. Makanya aku lebih suka main dengan 3 back seperti ini karena ini dijelasin, Cok. Dijelasin secara ini ya. Detail. Erik Ten Hag nggak pernah tuh jelasin. Nah, makanya. Bener, dia mau jual karena dia nggak butuh sayap kiri. Kan? Iya, dia sudah lihat FYP-nya duluan lah, bacot itu aja. Ya, tapi ya begitulah. Kalau aku sih sudah tak pikirkan lagi ya. Aku merasa Ten Hag nggak akan ini sih. Nggak tahu gue. Nggak akan lama. Kali ini benar-benar nggak. Sampai musim ketiga ini gue nggak ngeliat polanya, Pak. Gue cuma seneng pas di musim pertama doang cara mainnya ya. Musim kedua ngaco, auranya gitu-gitu. Ketiga nggak ada perubahan ya. Aura ya, musim pertama kelihatan lah ya. Enak banget nontonnya, Pak. Wibawanya. Masih pendek, langsung kosong ke sayap gitu. Itu kan MU banget kayak gitu kan. Kedua udah hilang. Ketiga ini apalagi dengan pemain-pemain lambat yang masuk semua, makin nggak kelihatan, Pak. Sumpah. Kenapa Ten Hag ini? Lu paling betul ya, karena kita bakal jadi lingkaran setan, kita harus gini. Sisanya negatif semua. Iya. Untuk auto terlalu banyak. Iya. Oh, dulu pernah lewat juga Ruud van Nistelrooy. Dia jelasin juga, Cok, kayak gitu, Cok. Kalau main tuh seperti ini loh. 4-4. Kalau 4-4-2 tuh kayak gini. 4-2-3 tuh seperti ini. Nistelrooy, Cok, tepat, Cok. Tapi kayaknya Nistelrooy sih memang. Kalau paling make sense menurutku. Sekarang pemainnya kebanyakan Belanda, Eredivisie. Asistennya jelas Belanda semua itu dari Eredivisie. Siapa lagi kalau bukan Nistelrooy yang naik? Tapi ada kata nggak Nistelrooy pun ya. Udah Southgate sekalian lah, aneh-aneh sekalian lah. Siapa tahu dia berhasil. Orang kita udah Ten Hag yang best chances kita untuk menang aja gagal kok. Udah pilih aja udah sekali Southgate. Nah tapi Nistelrooy kan sekarang juga jadi asisten manajernya si Ten Hag kan. Yes. Ya masa dia kalau ada Ten Hag main yang nggak ngaco gini dia nggak bilangin sih. Masa Ten Hag sebatu itu sih gitu. Dia bilangin. Tapi kan final decision-nya tetap di Ten Hag. Dia buat apa? Dia punya asisten manajer kalau dia punya dikasih saran yang masuk akal untuk melatih Ruud. Bukan untuk apa ya, job desk-nya kan beda. Enggak dong, kan asisten. Dia pas pelatih kan asisten kan misal dia ada asisten gua. Lu ntar Rashford gini. Kan dia melakukan apa yang gua suruh, asisten gua kok. Asisten pribadi gitu anjing. Dia harus pendapat, tapi kalau iya emang. Emang benar keputusan Ten Hag itu Ten Hag. Cuma maksudnya Ten Hag sebuta itu sih kalau emang masuk akal masukannya gitu loh. Kalau misalnya kasih masukan yang masuk akal itu masa nggak diikutin? Ya berarti sekeras kepala itu kan Ten Hag. Buat apa dijadiin Ruud van Nistelrooy asisten, Pak? Ruud kan pernah ngomong, aku di situ belajar. Aku sudah pernah aku ini pernah dapat kesempatan untuk melatih tim championship. Aku pernah dengar kok itu dia bilang, saya ini sudah dapat kesempatan untuk melatih tim championship. Tapi begitu tawaran dari MU itu masuk, aku jadi asisten Ten Hag. Inilah aku milih ini karena aku mau belajar, gitu loh, belajar di bawahnya Ten Hag. Dan
ya MU lah gitu kan ya. Aku kan cintanya di MU gitu lah. Nistelrooy masuk kan nggak ada asisten kosong nih. Ben Rooney ambil. Ben Rooney lagi bagus jadi playmode ya. Paling nggak dia kan bisa membuat trisula kita ini lebih tajam gitu loh. Siapa tahu. Mereka yang main Anthony tendangannya bisa beda loh kalau Ben Rooney yang jadi asisten. Memang yang naik ya. Nistelrooy. Tapi Tuchel siap-siap. Tuchel juga kan nggak ada yang mau ngambil kan. Tuchel. Sorry karena nggak ada yang. Tapi Tuchel tapi sama pemainnya. Pemainnya dibongkar semua. Cocok. Iya. Pasti dibongkar. Nggak mungkin. Masalahnya waktu Tuchel ngambil Chelsea. Di tengah-tengah. Siapa yang dia beli benar-benar bold ya? Siapa ya? Tapi karakternya tuh masih lebih cocok. Tuchel tuh Jerman ya? Jerman ya. Jerman Belanda kan? Jerman sama Belanda nggak cocok ya. Keras banget gitu loh. Gak cocok. Ada sejarah apa? Jerman Barat. Waduh, jadi gini ya. Kalau secara ini ya ideologi tim kita ya lebih cocok Potter atau Southgate daripada Tuchel. Southgate 4 tahun ya Southgate. Udah tahu. Udah percaya gue. Sekalian. Udah sekalian ya. Kita udah gagal semua. Van Gaal gagal, Mourinho gagal. Itu top semua loh itu. Profesor pelatih Ralf Rangnick kita datangkan. Jawabannya cuma this team need a big operation. Jawabannya cuma begitu. Udah dia lagi big operation ini. Ini kurang big apa lagi? Sampai stadionnya mau dioperasi. Masih gak dapet aja. Sekalian yang aneh, udah sekalian Potter aja. Cocok Ineos ya dengan Sir Jim Ratcliffe dia. Benang merahnya nyambung. Dia mengambil pelatih juga yang pernah berjasa membawa Inggris ke final. Local pride. Yes, selesai udah sekalian. Sesuai dengan ideologi MU. Inggris kan. Berbeda. Itu lebih baik daripada mainnya sama kayak gini. Sedikit berbeda. Lebih baik apa sih lu ngomong aja lagi? Udah. Kita kalau main sama Southgate kan mainnya berbeda dibandingkan dengan pelatih-pelatih. Sangat beda ya. Iya, beda. Secara mindset juga udah beda ya. Yang bisa kalian Southgate itu cuma tim-tim kayak Spanyol gitu. Siapa? Kevin Phillips diambil juga. Dibeli coba MU kalau tahu lo. Kita nih gak ada Phillips bro. Iya betul. Wah, udah makin kacau tim kita ya. Jadi gimana Aston Villa ya simple singkat lah. Kita buat video Aston Villa gak? Ya ini video langsung ya? Langsung. Singkat aja. Udah apa yang mau diharapin? Hancur lebur. Udah itu aja. Enggak lu tanya kan sebatu itu katanya. Batu gue bilang. Batu sih. Loh, Rashford lu sendiri batu ngomong. Sih. Lu yang ngomongnya. Mainnya bagus, malah diganti. Iya. Mainnya 90 menit jelek, diterusin. Iya. Apakah Ten Hag ini mengincar pesangonnya dia ketika dipecat? Kayak memang dia pengen dipecat sih. Dia udah gak tahan lagi dengan tekanan ini. Gimana caranya ya? Gue atur tim ini supaya kalah. Mungkin sekarang udah di situ maksudnya. Iya, gue dapat pesangon gede nih. Jangan-jangan apa? 15 juta pounds ya? Gak ngerti gue. Pesangonnya kalau dia dipecat tengah jalan gini. Kalau aku bilang yang harus dipikirkan Ten Hag nanti di match Aston Villa ini adalah pemain tengahnya dia. Siapa nih? 6-8-nya siapa? Dan kalau gue jadi Ten Hag ya, gue mungkin mainin Maguire sih pasti. Casemiro Ugarte gue. Casemiro Ugarte kayaknya nggak main deh. Gue terlalu riskan. Gue Delete bakal gue cadangin sih. Delete pasti gue cadangin. Maguire ya? Maguire sama Martinez. Iya. Atau Maguire Delete? Enggak. Maguire Delete. Maguire Martinez lah. Delete. Nanti dulu. Tugasnya Delete tuh nggak apa ya? Maksudnya nggak diselesaikan dengan baik gitu loh sama Delete gitu loh. Nggak dilaksanakan dengan baik. Kita ngeliatnya gampang. Nanti di susunan pemain. Kalau yang main Maguire Evans, wah ini si botak memang pengen dipecat nih. Sudah selesai. Back kirinya kemarin tereksploitasi banget loh. Dalot? Iya. Itu diincer banget sama Porto. Makanya kita itu. Gue nggak tahu si Dalot nih apa ada dia ngerasa dia pemain Portugal senior dan main di tim MU ya. Males-malesan Cok. Jadi kayak sok gitu main aja, Semua ditabrak Cok. Tapi dia juga mungkin dia nggak biasa main di kiri kan tau. Makanya kenapa kemarin? Kenapa kok nggak Mazraoui? Itu yang keanehan yang gue pikirkan juga kalau gue jadi Ten Hag sih mainin Mazraoui di kiri, Ten Hagnya di kanan. Dalotnya di kanan. Dalotnya di kanan. Dan kita juga dapat kabar terbaru ya soal Luke Shaw ya. Luke Shaw cedera lagi. Oke, luar biasa. 6-8 minggu. 8 minggu. Keren banget, gila. Belum main udah cedera lagi. Southgate masuk, Pak. Coba lu lihat Southgate masuk. Pulih lagi dia. Kakinya pulih langsung. Ampun, gue bilang timnya jadi apa gitu. Back kiri kita Dalot on off lah. Ya, on off. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang ngaco. Sampah, ngaco. Aduh, gue nggak bisa prediksi. Harus diakui loh, 2 pertandingan terakhir ini tereksploitasi banget loh Dalot. Bener-bener sejauh ini yang main bagus cuma Onana, Mazraoui menurut gue ya. Paling stabil. 2 itu doang, Pak. Iya, paling stabil. Diallo
Stabil menurut gua. Ya stabil, cuma ya amat lah. Lu bilang amat aja lah. Lu ngomong Diallo tuh orang-orang dengernya bisa ini amat atau Dalo nih gitu. Oh, Dalot. Amat aja. Amat ya. Amat ya. Udah cuma itu doang, Pak. Parah anjir kalau lawan Aston Villa. Aston Villa 5 pertandingan terakhir cuma seri sekali. Dia cuma lawan Arsenal terakhir kalah, sisa itu 4 beruntun menang semua. Seri lawan siapa? Ipswich Town ya. Menang lagi lawan Bayern Munchen. Terus Oli Watkinnya juga lagi moncer. Conduran. Cadangannya juga lagi moncer 4 gol. Sama 4 gol. Dari cadangan semua lagi. Iya. Leon Bailey kirinya. Siapa kirinya? Kanannya Leon Bailey. Kanan Leon Bailey, kirinya Aston Villa itu loh apa Mendy bukan ya? Bukan ya? Oh udah dijual ya itu ya? Mendy. Tengahnya juga ada Onana. Siapa? Ya sama Onana sama siapa tuh? Belgia ya, Tielemans. Mati gak lu? Pau Torres backnya, kanannya kiri juga bagus Digne. Onana tapi cedera ya. Boubacar Kamara juga cedera. Ya. Leon Bailey juga cedera. Oh, cedera semua. Aaron Mings juga cedera, iya. Jadi kemarin lawan Munchen bukannya dia main ya? Cedera. Tuchel waktu di Chelsea dia itu nggak karena Timo Werner dan Havertz sudah dibeli sebelumnya. Kalau lo ngomong Jerman ya dia cuma 2 itu loh. Ketika dia masuk pertama di transfer pertama di summer, yang dia beli itu nggak beli. Yang paling blunder ya Lukaku kayak manajemen juga kan. Iya. Manajemen Lukaku. Aslinya kan maunya kan itu kan Haaland kan Chelsea. Iya. Sisanya, itu saganya gila tuh. Haaland udah deket, Edwin udah gini-gini terus. Haaland. Habis itu gak lama Lukaku anjing yang jadi. Masih ada tengahnya siapa sih? Jorginho, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Saul bahkan yang dibuang. Saul Niguez. Ya tuh. Dia di musim kedua setelah menang itu dia punya squad kayak gitu. Agak berantakan juga ya. Iya, agak berantakan juga. Iya. Di situ kan dia nggak sampai ini, habis itu dikat lagi. Kata gue nggak ada harapan ya MU lawan Aston Villa ya. Nih kemarin waktu lawan Munchen yang main di Aston Villa, Emiliano Martinez, Ashley Konsa, Diogo Carlos, Pau Torres, Lucas Digne, siapa ya? Philogene, Amadou Onana, Tielemans, Jacob Ramsey, Morgan Rogers sama Oli Watkins. Jacob Ramsey. Berarti Amadou Onana cedera kemarin. Kirinya. Diganti menit 60 sama Ross Barkley. Dan kipernya itu loh, Cok. Masih ada Ross Barkley. Iya, kipernya itu loh, Cok. Lu enggak lihat penyelamatan waktu Munchen, Pak? Iya gila, Pak. Jaco bisa. Emi Martinez ini loh kiper ini harus. Ini ya kita udah bilang dari musim lalu. Beli ini, Cok. Emi Martinez, Cok, udah. Secara karakter gua enggak tahu. Iya. Karena ini karakter kiper kayak gini yang gue butuh. Iya. Metesek-meteseknya terus apa mental ayo maju Gatan lah lu yang nendang back nurut sama dia yakin gua. Iya lu bilangin apa nurut kok nggak digeplak sama dia juga kayaknya Jo. Kalau Onana Munchen dominan banget 70%. Iya. 7 shoot on target, 4 shoot off target. Shoot on targetnya Aston Villa cuma 2, off targetnya 3, 36% penguasaan bola, Munchen 64%. Iya. Nggak nyangka Unai Emery cocok sekali di Aston Villa ya. Semenjak dia pas pertama kali dia diganti kan lawan MU kan, MU dibantai. Iya, kalau langsung. Betul. Langsung tiba-tiba langsung udah top aja udah. Tapi Unai Emery itu kan pelatihnya cuma bertahan 3 tahun biasanya. Dia nggak bisa lebih ya, tapi main musim ini 3 tahun. Musim ini kelihatan jadi Aston Villa kan baru juga. Iya, baru juga. Tadi gua ngobrol sama ini. Dan ini arogannya di pertama. Itu ngomong arogan ya karena dia ngomongnya itu. Lu enggak vibes-nya kayak Aston apa sih, Pak? Villas-Boas pertama. Siapa? Villas-Boas di Chelsea. Kan kasus kan dia bilang yang senior pokoknya. Ya karena dia dianggap masih muda kan. Jadi senior-seniornya kan enggak nurut sama dia. Maunya gitu juga. Ya. Akhirnya hancur juga ya. Makanya jadi pelatih itu yang pinter kayak Ancelotti lah. Ya, sudah makan asam garam dia udah tahu. Ngelatih pemain ini kayak gini nih. Kayak gini ngadepinnya gimana? Ya, pemain muda. Gak usah terlalu keras lah. Iya, nggak bisa lu kerasin. Karena mungkin sekepala batu itu. Idealis dia. Loh, kalau kayak ngomong kayak gitu, Ole bener dong. Dia lembek banget sama pemain. Ya lu nggak terlalu lembek juga. Dia sendiri bilang kok. Masalah penyerangan, aku percaya pemain-pemain ini berbakat semua. Itu terserah, mengalir aja cara nyerangnya itu. Karena mereka punya talenta gitu loh. Ole cocok di Madrid. Ole cocok di Madrid. Lo kan mau diincar Munchen kemarin ya? Coba Ole. Iya sempat ada kabarnya. Diincar Munchen. Tapi nggak tahu itu hoax atau enggak ya. Kalau mau kayak gitu sekarang Zidane itu juga membebaskan para pemainnya. Nggak bisa. Gitu loh. Zidane tuh menurutku ya karismanya dapat. Nggak, masalah bukan itunya, Zidane-nya itu sadar dia itu bukan pelatih top, makanya dia nggak ngelatih lagi. Dia setuju. Iya. Menurutku loh, ya. Dia hat-trick di UCL tuh. Itu cuman karena pure Ronaldo ya. Pure pemainnya bagus semua. Pilih apa?
Ronaldo. Bill. Yang nyelamatin Zidane Bill. Iya. Sama Loris Karius. Karius. Bill yang bagus kan Kan Ronaldo. 18 poin kan. Ronaldo itu cuma penalti, Cuk. Enggak mau 5 poin. Penalti doang, buka baju ngentot. Nah itulah, udahlah kita masalahnya kita juga pemain-pemain itu bukan tiba-tiba pemain yang bisa dibebasin, Pak. Iya. Pemain bebasin makin kacau aja main kita. Iya. Siapa anjir? Harus dapetnya tegas kayak Sir Alex gitu loh. Tapi Harusnya gitu. kita kalau berandai-andai Ten Hag memang benar-benar keluar, siapa penggantinya? Gue berharap MU ini main antara main 3 back atau main 4-3-3 lah. Kayaknya cocok sih. 4-3-3-nya bukan yang 4 bener-bener 4-3-3. Iya kayak gitu. Karena Ten Hag itu Enggak pakai nomor 10. Ngapain? Ten Hag itu enggak pernah pakai nomor 10 loh. Loh di Ajax dia enggak pakai nomor 10. Loh, sekarang Bruno nomor 10. Makanya mungkin dia enggak bisa pakai Bruno ini di nomor Karena 10. Bruno enggak bisa pakai nomor 10. Iya, Kenapa enggak main 4-3-3? Betul. Dari awal kan aku ngomong kayak gitu. Makanya dia kalau main bener-bener 4-3-3 yang Brunonya di nomor 8, terus maunya taruh mana? Loh kan ya Ya, nanti ada menggantikan dong. Bruno. Nanti Makanya. menggantikan Bruno kalau Bruno cedera atau gimana. Memang Bruno bukan jalan batu sandungannya. Karena dia nggak bisa manfaatin nomor 10-nya. Tadi pun di musim pertama jadi apa ya? False line kan? False line. Dusan tadi itu false line. Habis itu jadi kiri kalau nggak salah. Habis itu digeser. Dia waktu itu sayapnya makanya David Neres, Waktu dia dapat si Heller ya. Haller. Iya. Itu dapat Heller tapi di kiri. Ya itu main tanpa nomor 10 aja. Iya makanya tapi kenapa dicoba terus gitu loh Bruno-nya? Ya itu tanya Ten Hag jangan tanya gue. Nggak kayak gini loh. Kayaknya ya di MU ini ya banyak pemain yang kalau nggak dimainin ngambek, ya kan? Kalau ditegur dikit langsung nggak enak hati. Yang Langsung mungkin mainnya salah satunya Bruno. Ya, kelihatan Meskipun Benny McCarthy bilang ya, lu lihat Tahu. wawancaranya. Iya. Pemain MU itu waktu latihan malas-malasan, Cuk. Yang paling 100% itu cuma Dalot, Bruno. Oh iya. Aku nggak ini ya. Bruno top. Iya. Latihannya top. Cuma menurut gue dia salah posisi. Posisi ini bukan posisi terbaiknya dia lah. Masalah profesionalisme top. Latihan apa disiplin top. Tapi masalah ketika bermain, ketika lu ditegur apa, dia kayak nggak mau dengerin. Iya. Ya kan? Kelihatan lah waktu main dikit-dikit jatuh apa moaning apa mengeluh. Kelihatan lah. Iya. Nah, tapi nggak tahu skema ini, maksudnya udah just 2 pertandingan terakhir ini skemanya Bruno ini nggak berhasil gitu loh. Nggak jalan. Jadi kalau Aston Villa tetap pakai itu ya nggak kemana-mana Pak MU. Gue kapan hari bersyukur Bruno warna merah. Dibatalin, Cuk. kartu merah, Cuk. Malah di WL. Kartu merah. Kayaknya memang harus disuruh istirahat sih, Cuk. Iya, Bruno Pak. itu. Kayak emang harus coba tanpa Bruno dulu lah. Burn out, Pak. Mungkin musim lalu kita ketergantungan terlalu sama Bruno, kita harus akuin. Iya. Musim ini mungkin dia ada dong fasenya para pemain itu turun. Ya mungkin ini masanya dia turun. Iya. Harus istirahat dulu dong emang. Ya. Kalau emang waktunya dia turun, ya turun lah. Iya. Gitu loh. Iya. Emang mesti dicadangin dulu. Iya. Tapi beban kreatif di musim pertama tuh karena ada Pogba ya. Jadi dia ada Terbantu. leluasa. Tertolong Oke. Pogba. Kalau ini kan lebih maju mundur, kewalahan. Pertama kali musim pertama mungkin beban kreatifnya dibagi jadi Nggak terlalu ini ya. Iya. Makanya sempat ada omongan kan, selama Casemiro sama Eriksen main kita nggak pernah kalah kan. Iya, Gitu iya. kan. Betul. Terus ya udah, masa-masa itu sudah lewat Udah ya. lewat. Masa-masa itu dan kita harus sadar Casemiro Eriksen udah tua. Udah tua. Ya kan? Kemarin Casemiro juga berapa kali gak mau dilewatin. Iya, dan kita sudah dari Tackle pertama kena kali apa beli Casemiro sama Eriksen kita udah ngomong kan. Iya, umurnya nggak panjang. 1-2 musim. Iya. Ini jangka pendek doang. Harus cari penggantinya. Iya. Cuma masalah belum dapat penggantinya, Pak. Nah, penggantinya masih Ugarte. muda. Ugarte, oke. Cuma Sebenarnya satu cocok doang. loh. Sebenarnya kita ulang ya. Sebenarnya cocok. Casemiro penggantinya Ugarte, cocok. Cocok. Eriksen penggantinya Maino. Maino ini yang kemudahan. Terlalu muda. Betul. Terlalu Setuju. apa ya? Eriksen 32 tahun, 32 apa 33 sih? Eriksen tuh. Ya, pokoknya Ya kurang itulah. lebih lah. Pokoknya udah uzur, udah apa? Pengalaman digantinya dengan yang benar-benar dari youth nih. Lengkapnya langsung ke 16 tahun ya. Nah, itu loh, terlalu Janjang terlalu Gapnya jauh. terlalu ya. jauh. Iya. Dia harusnya ada yang umur 20-an lah gitu loh, yang udah matang. dikit lah. Ya sebenarnya kenapa gak coba Mon ya? Aneh kan? Kenapa ya? Gak tahu aku juga beli Mon itu Mon kenapa, itu Cok? bukan nggak mau dicoba, nggak bisa dicoba. Teorinya dia. Cedera lagi, cedera Tapi lagi. nggak tahu apa jadinya bisa jadi cedera ya. Coba gak dia takut Terakhir kena takut kepala, malu Cok. gitu ya. Ya udah lah Monnya gue dimin aja, gue gak mau beritain lah kalau dia cedera gitu loh. Ya. Ya kan nggak ikut kan? Nggak ikut kan? Kepala bocor itu kan kapan hari. Gue bilang, aduh nggak tahu nggak Oke guys, harapan aja lah gimana nanti lawan Aston Villa. Hopeless sih. Bantai Kita bertandang ke Villa Park. 2-0. Harapannya nggak kalah. Harapannya nggak kalah tapi Berarti kalau nggak kalah lu berharap Ten Hag nggak out ini, masih ada nyawa. Kalau ada kata kalah nih, menurut kalian masih Ya, dikasih kesempatan nggak? nyawa terakhir. Berarti kalau kalah nyawa terakhir. Feeling gua pasti keluar. Feeling gua. Senin di out sih. iya.
Sering di up. Sama gue juga sama sih. Kalau kalah lo ya. Dan gue yakin kalah. 2-0 gue yakin gue. Gue yakin kalah. Nah itu segitunya ya nonton MU sekarang. Iya pak. Gue yakin kalah. Capek pak. Iya capek. Gak ada. Baik lagi nih kayak musim kedua. Baik lagi. Mas nonton. Ya. Karena gue tau nonton membosankan cuy. Nggak bisa bongkar pertahanan lawan. Depannya juga dikasih di crossing juga nggak tahu kemana crossingnya. Ngawur entah kemana bola. Rashford dengan liukan mautnya itu. Ini kalau tetap dipertahanin sih guarantee ya. Di atas 8 besar, guarantee. Ya, 8 besar. Di atas 8 besar. Berarti di bawah 9, 10, 11 ya. Dah, guarantee. Kita tuh nonton MU kayak kalau menang itu kaget. Cuk menang, Cuk. Iya. Ya kan main bagus. Iya. Tapi besoknya hancur lagi. Iya. Nggak kaget gitu loh. Iya. Kalau kalah biasa. Iya. Ya udah inilah timku sekarang. Sekarang ya aku bilang sekarang ya. Iya, tapi ya repotnya bener kata lu udah musim kedua banyak cedera. Musim ketiga ini full semua oke. Tapi pemain baru semua, Pak. Baru semua. Itu yang Zerzik masih kaget sekali, kelihatan banget masih kaget ya. Dengan powernya EPL speednya. Loh, ya itu salah Ten Hag lah. Lu ngapain main seksi? Lu bisa main Rashford di 9 kok sama 2 winger kita Ahmad Garnacho. Kalau aku nggak ada alasan dah. Yang cedera cuma back kiri kok. Nggak ada alasan kalau nggak ada alasan. Boleh alasan itu. Kali ini jangan ada alasan. Ya tuh Zerzik lah, terus Delit, ya Ugarte, ya juga masih. Delit. Euro pun baru. Ayo. Kita belum lihat juga. Dia nggak bisa ngejudge juga karena dia baru main di pre-season lawan siapa juga nggak jelas berapa menit ya kan, berapa menit langsung cedera. Iya. Gua nggak bisa ngejudge. Iya, nggak bisa ngejudge. Terus Delit ya masih sebenarnya Delit tuh sebenarnya pemain yang paling mateng sih. Seharusnya yang paling cepat adaptasi itu Delit. Karena dia udah melanglang buana. Iya, Pak. Dia tahu lah lawannya kelas-kelas dunia juga, Pak. Tapi kenapa masih begitu gitu loh. Kalau dia tau nggak kaget sih, memang ekspektasi gue di sana sih. Kalau dia nggak, gua aku yang kaget, bagus. Ya, gua kagetnya tuh kenapa separah itu loh, gitu loh. Maksudnya duel udara menang lah, tapi kalau begitu crossing cepet tuh dia nggak antisipasi terlalu lambat, Pak. Tapi gue yakin Bruno di Cole Palmer ini jalan sih kayaknya sih. Cole Palmer jalan sih, Pak. Maksud gua, perlu satu pemain yang lu bayangin Chelsea dicabut Cole Palmer, Chelsea juga menurut gua gak jadi apa. Kuku. Enggak, maksudnya gua perlu piece yang benar-benar bisa ngonekin semua. Ya itulah. Makanya kalau nggak ada pieces yang bisa ngonekin semua, nggak perlu ada pieces yang ngonekin semua. Main 4-3-3 aja selesai. Udah kayak Liverpool. Yes, betul. Ya sudah, logikanya gitu. Jadi pelatih tuh lihat pemain yang ada, gimana cara dapat hasil semaksimal mungkin. Nggak tahu lagi kalau dari atasan memaksa Ten Hag main harus kayak gini. Ini penonton bayar mahal ya. Gua yakin, lu harus menghibur ya. Lu harus main kayak gini. Nah, gue yakin Ten Hag yang idealisnya gitu, Pak. Makanya kita nanti nonton bareng-bareng tapi di rumah masing-masing. Kita sudah capek nonton hasil yang negatif terus. Kita nanti nonton waktu speech gitu. Kita hadir kembali buat kalian di hari Senin. Kita lihat review matchnya Aston Villa MU di Villa Park. Kalau gue sih kayaknya ini match terakhirnya Erik Ten Hag di Manchester 2-0 lah, 2-0 2-0 kayaknya gue 2-1 lah. Kasih 1 gol lah buat Højlund. Kasih 1 gol buat Højlund. Thank you for watching. We born at Manchester. Bye bye. Luar biasa tahu tim lu.